Ada satu doktrin yang melekat dalam dunia kepenulisan, ialah membaca. Setiap orang yang ingin menulis, maka harus membaca terlebih dahulu. Bohong kalau tidak. Ngomong-ngomong membaca, kali ini kita akan, atau setidaknya saya akan mengajak penonton Budiman semua untuk membaca beberapa artikel populer pilihan yang telah tayang di beberapa media arus utama. Sebelumnya, kita akan membagi dua bagian. Yang pertama, kita akan coba membedah dari segi kepenulisan. Misalnya, kita melihat nih gaya judulnya, kemudian paragraf pertamanya, bagian isi, hingga ke penutup. Namun, untuk sekedar memberitahu, agenda ini atau konten ini bukan dimaksudkan untuk menilai sebuah tulisan seseorang. Akan tetapi, barangkali dengan pisau analisis yang berdasarkan sebuah buku, inilah esai, kita akan sama-sama belajar nih dari tulisan-tulisan orang yang telah tayang di beberapa media arus utama. Dan ada satu doktrin lagi yang ini mungkin cukup dikenal juga di beberapa kalangan penulis, bahwa tujuan orang menulis ya adalah untuk dibaca oleh orang lain. Maka dari itu, barangkali hal ini bisa menjadi salah satu alternatif di mana kita memenuhi tujuan si penulis, yaitu kita sebagai orang lain membaca tulisannya. Kemudian di bagian kedua, di bagian akhir nanti, setelah kita selesai membedah gaya penulisan si penulis tersebut, mungkin kita akan sedikit mengkontekstualisasikan dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia belakangan hari ini. Untuk memberitahu, artikel-artikel ini saya ambil dari 3 media. Yang pertama ada sediksi.com di kanal opininya, atau di segmen rubrik opininya. Yang kemudian ada detik.com di rubrik kolomnya, dan kompas.com di rubrik kolomnya juga. Nah, agar tidak berlama-lama, kita langsung ke artikel yang pertama. Artikel yang pertama ditulis oleh Ahmad Fauzan Sheikhoni. Judulnya, Sarjana versus SMA, dan mengapa keduanya terjebak anti-intelektualisme. Unik banget judulnya. Dari segi judul ini, kita bisa lihat kalau berdasarkan buku. Ini bukunya. Inilah esai, karangan Muhyiddin M. Dahlan, atau akrab disapa Gusmuh. Kalau berdasarkan buku ini, gaya yang dipilih oleh penulis, Mas Fauzan ini, ialah gaya perbandingan. Kalau diksi yang ada di buku ini ialah awas terpeleset dalam perbandingan. Ya karena di situ ada dua entitas, tadi ada SMA dan sarjana ya kan. Di sana kita bisa tangkap menunjukkan makna perbandingan. Namun mengapa Gusmuh sendiri menggunakan istilah awas terpeleset dalam perbandingan? Karena memang membandingkan satu dengan yang lain itu agaknya cukup tricky ya. Itu dibutuhkan ulasan yang kuat, dibutuhkan argumentasi yang tepat, sehingga perbandingannya menjadi masuk akal. Nah, si penulis ini, Mas Fauzan, dalam hemat saya, cukup masuk akal membandingkan kedua entitas ini antara sarjana dan SMA. Tapi sebelum itu, sebelum kita berlanjut, tolong sekali penonton yang budiman untuk membaca terlebih dahulu artikel ini secara penuh, secara utuh di sumbernya, yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Terima kasih. Oke, lanjut. Di paragraf pertama, gaya yang dipilih oleh penulis ini kira-kira ialah peristiwa kronik waktu. Lagi-lagi, ini berdasarkan buku Inilah Esai. Ada penjelasan-penjelasannya di situ. Jadi yang dimaksudkan dengan peristiwa kronik waktu ini ya kita bisa baca secara sekilas bahwa di paragraf awal Mas Fauzan coba menceritakan peristiwa yang belakangan terjadi pada dirinya seperti itu. Atau paling tidak suatu peristiwa yang kemudian ia tuangkan dalam paragraf pertama. Oke, singkat saja kira-kira kalau dibaca ialah, beberapa waktu lalu salah seorang kawan saya dibuat menggerutu oleh perdebatan sarjana versus SMA di TikTok. Perdebatan itu sendiri muncul gara-gara ada yang salah menginterpretasikan poster mahasiswa Unsud bertuliskan orang miskin dilarang sarjana. Kemudian di sini ada kutipannya nih. Orang-orang lulusan SMA ini ya berkali-kali dibilang kuliah itu tujuannya bukan cuma cari kerja. Kalaulah bicara soal kerja, besar kemungkinan tingkatannya juga beda, ujar kawan saya.
Mereka bisa main TikTok pun gara-gara foundernya kuliah. Lah ini kok masih aja pamer-pamer pekerjaan sambil merendahkan para sarjana. Mbok ya minimal kalau bodoh itu jangan anti intelektualisme juga gitu loh. Ini kira-kira peristiwa, bahkan juga kronik gitu ya, yang coba dihadirkan oleh penulis tadi Mas Fauzan ke dalam paragraf pertamanya. Bagus banget, bagus banget. Kemudian pada bagian isi kita temui di sini salah satu style atau gaya atau pilihan yang digunakan oleh Mas Fauzan ini ialah halte pemberhentian untuk menjabarkan seluruh substansi tulisan yang ia pengen tuangkan di artikel ini. Halte pemberhentian itu kira-kira penjelasan singkatnya adalah anak judul, karena kan dari satu paragraf ke paragraf lain bisa dikatakan sebagai pemberhentian singkat. Maka analoginya adalah naik turunnya penumpang dari satu kendaraan. Ketika berbicara perjalanan yang cukup panjang, maka dibutuhkan halte pemberhentian. Penulis menggunakan beberapa subjudul di sini. Mungkin nanti penonton budiman yang tadi sudah sempat membaca artikelnya secara utuh di link yang ada di deskripsi, itu akan bisa melihat tuh. Pertama, subjudul yang pertama ialah 3 jenis anti-intelektualisme menurut Richard Hofstadter. Kemudian di subjudul yang kedua ialah berbunyi, sarjana dan SMA sama-sama hanya merebut citra sosial. Nah, kira-kira itu penjelasan atau gambaran singkat dari apa itu halte pemberhentian. Namun yang menarik di sini bukan hanyalah itu, bukan hanya style yang digunakan, akan tetapi isi atau substansi dari masing-masing subjudul. Yang pertama, yang cukup jadi perhatian saya ialah penulis menuangkan macam-macam 3 jenis anti-intelektualisme tadi itu sangat-sangat menarik lah. Pertama, ada anti-rasionalitas yang kira-kira fenomena pembenturan agama dan sains lah gitu. Kemudian juga ada anti-elitisme yang ini merujuk pada salah satu esainya Tom Nichols ya, yaitu The Date of Expertise atau mati kepakaran. Ini juga bisa dibilang kontekstual sekali di zaman sekarang, ketika memang kebenaran itu tidak lebih didahulukan ketimbang sesuatu yang berdasar pada perasaan. Karena ada beberapa kasus misalnya di media sosial khususnya yang kita temui ya, sebuah opini valid selagi tidak memuaskan banyak hati orang, maka besar kemungkinan akan ditodong oleh pedang. Ya, pedang cibiran dan lain sebagainya misalnya. Yang kemudian ada instrumentalisme non-reflektif. Secara singkat ialah FOMO gitu. Terus juga yang lain-lainnya, mungkin nanti selebihnya lagi-lagi silahkan baca secara utuh. Itu terkait gaya isi di artikel pertama ini. Kemudian di bagian penutup, ini bisa dikatakan sebagai paragraf pengunci ya. Bunyinya di bagian penutup ialah seperti ini. Kalau itu dilakukan, saya yakin sedikit banyak para lulusan SMA ini akan sadar kalau ternyata kuliah juga penting untuk jangka panjang. Mereka akan sadar bahwa pemahaman intelektualisme itu memang kegunaannya tidak hanya untuk meraih pekerjaan doang. Jadi kira-kira di sini penulis mencoba menggunakan pendekatan atau gaya di penutup ini yang bisa dikatakan berdasarkan buku ini ialah mempertegas pesan utama. Ya, ia sebagai mahasiswa ya, karena di sini ya mengaku juga sebagai mahasiswa komunikasi. Pesan utamanya ialah yaitu dia tadi bahwa ternyata intelektualisme yang menjadi tujuan para mahasiswa ini, yang seharusnya terus menjadi tujuan para mahasiswa ini, itu bukan hanya untuk sekedar pekerjaan. Ya memang bisa dikatakan nggak bisa semua orang menerima itu. Akan tetapi tetap akan ada orang-orang yang berpandangan bahwa kuliah bukan hanya untuk kerja, bisa untuk yang lain dan lain sebagainya. Khususnya untuk kemapanan intelektualisme. Oke, itu artikel yang pertama. Artikel yang kedua, ini dari Detikcom, penulisnya Firman Kurniawan S. Penulis menuliskan judul yang menurut saya ini sangat-sangat menarik. Masyarakat tanpa konteks. Bagus banget. Kalau bacaan saya, apa yang dipilih sebagai judul oleh Firman Kurniawan S atau kita sebut saja Mas Firman dalam artikel ini yang berbunyi tadi masyarakat tanpa konteks ialah gaya judul menolak dengan data, argumen tandingan dan keprihatinan. Walaupun mungkin agak sedikit implisit ya ketika kita berbicara judul tadi ialah bergaya menolak dengan data, argumen tandingan dan keprihatinan. Akan tetapi dari judul ini aja itu sudah sangat-sangat menimbulkan pertanyaan sekali di kepala kita gitu. Maksudnya apa nih masyarakat tanpa konteks? Dan itu juga yang dicontohkan dalam buku ini terkait dengan salah satu contoh yang pernah ditulis oleh Kunto Wijoyo berjudul Muslim Tanpa Masjid. Kira-kira itu analogi yang saya pilih akhirnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian paragraf pertama. Paragraf pertama ini sama, artinya sama itu dengan paragraf pertama di artikel pertama tadi, yaitu dengan menggunakan gaya atau pilihan yang digunakan ialah peristiwa kronik waktu.
Kita bisa lihat misalnya di bagian paling awal. Ada yang lama-lama terjadi, mengendap-endap tak disadari, namun membawa akibat yang sifatnya struktural dan berdampak persisten jangka panjang. Sayangnya, persistensi itu bersifat mengerikan, mengubah struktur kesadaran manusia. Yang terjadi adalah berkembangnya masyarakat tanpa konteks. Kita bisa lihat di situ ada sebuah pesan kronik mungkin ya, dan juga di kalimat awal ada yang lama-lama terjadi. Terjadi ini kan bisa menggambarkan juga sebuah peristiwa. Sehingga bacaan saya ialah ya itu dia tadi. Gaya yang dipilih dalam paragraf pertama ini ialah peristiwa kronik waktu. Pada bagian isi, saya menduga Mas Firman ini memilih gaya memilah kutipan, yang mana jika kita analogikan, memilah kutipan itu seperti misalnya kita memasak, kemudian kita harus belanja dulu ke pasar. Sebelum belanja, tentu kita sudah mempunyai daftar belanja yang akan kita belanjakan. Akan tetapi, daftar belanja itu harus beriringan, harus sesuai dengan menu apa yang akan kita masak. Maka seperti itulah kutipan. Kutipan itu harus sesuai dengan konteks substansi isi artikel. Oke, coba kita baca aja beberapa bagian yang menurut saya ini adalah kutipan-kutipan yang dipilih oleh Mas Firman. Yang pertama, berdasar data yang diterbitkan oleh Statista dan dikutip oleh Fabio Dert dalam Amount of Data Created Daily 2024, disebutkan tak kurang dari 402,74 juta terabyte data yang dihasilkan setiap hari bla bla bla. Pertama itu. Yang kedua, konteks collapse. Berdasar Janis Androsopoulos 2014 dalam Languaging When Context Collapse Audience Design in Social Networking, merupakan istilah yang diciptakan oleh Mark Wick dan Boyd pada tahun 2011. Kutipan yang lain misalnya Jason Bars tahun 2020 dalam Social Media and the Effect of Context Collapse menguatkan indikasi di atas bla bla bla. Terus ada satu lagi kutipan terkonfirmasi berdasarkan hasil wawancara Bars dengan Mark Zuckerberg di tahun 2010 bla bla bla. Dari sana saya menangkap bagian isi dari artikel ini ialah memilah kutipan tadi untuk menguatkan argumen-argumen yang ingin dijelaskan atau deskripsi yang ingin dijabarkan oleh penulis. Yang terakhir, paragraf pengunci yang dipilih oleh Mas Firman ialah bertanya dan berseru. Ini maksudnya adalah gayanya ya. Gayanya adalah bertanya dan berseru. Bunyinya seperti ini di paragraf terakhir. Restorasi yang menghadirkan konten sebagai kemutlakan bersama konteksnya seluruhnya memerlukan latihan seksama, termasuk menahan diri untuk tak segera memberi respon. Bahkan jika risikonya tak dilibatkan dalam arus besar perbincangan. Namun, jika kebenaran yang lebih utuh sebagai hasilnya, apa salahnya dikembalikan sebagai kesadaran? Oke, ini artikel yang terakhir dari kompas.com. Judulnya ialah Pusat Data Nasional Jebol, Menkominfo mundur atau dimaklumi. Ini udah banyak banget yang bahas juga sih. Mundur aja Pak. Tapi kembali, penulisnya adalah Anziltan. Oke, coba kita ulangi judulnya ya. Pusat Data Nasional Jebol, Menkominfo mundur atau dimaklumi. Jenis judul ini, kalau berdasarkan buku tadi, ialah bertanya sejak dari judul. Itu jelas ada tanda tanyanya. Kemudian di paragraf pertama, lagi-lagi saya menduga gaya yang digunakan oleh penulis ialah peristiwa kronik waktu. Ini kita bisa baca, jebolnya Pusat Data Nasional atau PDN milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo akibat serangan siber ransomware mengakibatkan terganggunya layanan publik di berbagai instansi, termasuk layanan kemigrasian. Dari sini aja kita udah bisa menangkap bahwa ya ini adalah peristiwanya nih. Dan di sini penulis tadi Mas Azniltan itu berusaha memaparkan peristiwa yang sedang terjadi belakangan ini dan udahlah. Oke, kemudian kita lihat di bagian isi. Agaknya saya menduga penulis menggunakan gaya memilah kutipan. Misalnya coba kita inventarisir beberapa di antaranya ya. Yang pertama, berbunyi, mandat konstitusi negara Indonesia tertuang dalam UUD 1945 bahwa negara hadir melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang tadi tuh ada tertuang dalam UUD 1945 itu udah kutipan sekali gitu ya. Terus ada lagi, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI 27 Juni 2024 mengatakan bahwa serangan ransomware merupakan kejadian yang juga dialami negara maju. Lagi-lagi kayaknya itu menguatkan sesuatu ya kan. Terus yang lainnya ialah hal ini membentuk opini bahwa kejadian tersebut adalah hal yang biasa dan Indonesia masih beruntung dibanding negara lain. Ini sama seperti teori si untung yang menjadi dogma menyesatkan yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Ya misalnya jatuh, untung nggak meninggal gitu ya. Untung cuma luka, ya gitu-gitu sih. Terus ada lagi kutipan lainnya misalnya di Amerika Serikat itu pernah terjadi pada tahun 2021, Kanada tahun 2017, Inggris juga tahun 2017, dan lain-lain.
Nah, terus masih ada lagi nih, misalnya penulis mengutip laporan Verizone's Data Breach Investigations Report atau DBIR secara konsisten mengeluarkan temuan setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa kesalahan manusia merupakan salah satu penyebab utama insiden siber. Kesalahan manusia merupakan salah satu penyebab utama insiden siber. Yang apa kita garis tebalkan di situ, dan lain-lain. Jadi dari situ saya menduga lagi-lagi substansi yang dijelaskan, deskripsi yang dijabarkan oleh penulis dalam artikel ini ialah memilah kutipan. Dan di bagian paragraf pengunci atau paragraf penutup, kita bisa lihat stylenya adalah memberi jalan keluar. Nah, ini menarik karena di awal penulis mencoba membukanya dengan sebuah pertanyaan, bertanya sejak dari judul itu, dan di akhir penulis dalam hemat saya menggunakan gaya memberi jalan keluar. Jadi sangat-sangat berkesinambungan gitu, kontekstual sekali gitu. Bunyinya seperti ini. Budaya malu dari pejabat negara yang gagal harus terus dibangun. Jika gagal melaksanakan tugas negara, maka secara patriotik mereka seharusnya mundur. Ya, itu dia. Dia coba menjawab dari judul tadi. Ya, Pak Menkominfo Budi Ari, silakan mundur aja, Pak. Oke, kira-kira itu dia tadi pembedahan singkat yang coba saya bagi ke dalam 4 segmen. Tadi ada judul, ada paragraf pembuka, ada isi, dan ada penutup. Ini sebenarnya saya pernah bahas di konten yang udah agak lama. Ada playlistnya di saat menulis. Nanti penonton Budiman barangkali memang berminat untuk jauh lebih tahu gitu ya. Karena di video-video itu saya menjelaskannya dengan contoh-contoh dan satu persatu saya bedah gitu. Kalau ini kita ngambil konteks artikelnya aja yang memang sedang hangat dibicarakan lah. Karena ini saya ambil kira-kira 1 bulan ke belakang di jadwal tayangnya media tersebut, itu yang paling lama. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah, sekali lagi saya mohon bahwa penonton Budiman semuanya silahkan baca terlebih dahulu secara utuh artikel-artikel tersebut yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, sedikit kontekstualisasi dari apa yang barusan kita baca. Agaknya saya menemukan beberapa benang merah ya dari 3 artikel itu. Yang pertama berbicara bagaimana kemudian perdebatan mengenai lulusan sarjana dan lulusan SMA yang dikatakan oleh penulisnya tadi adalah anti-intelektualisme. Mungkin saya nggak mau naif ya untuk di bagian ini. Katakan ya memang nggak bisa semua orang juga digeneralisir untuk dikatakan sebagai anti-intelektualisme. Tapi memang agaknya fenomenanya ada, mulai mengakar, bahkan menyebar. Sehingga dari sana jangan heran kalau misalnya ada teman kita kuliah terus kita tanya gitu ya, lu buat apa sih kuliah? Ya buat kerja lah, atau ya buat melaksanakan kewajiban orang tua aja lah, dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu wajar sekali gitu. Walaupun penekanannya di sini adalah kita itu jangan anti-intelektualisme loh. Dan itu akhirnya bersambung dengan masyarakat tanpa konteks. Kita sering banget lah ngelihat gitu ya, ketika konteksnya hilang maka perdebatannya menjadi riuh. Dan yang menarik di artikel tersebut ada istilah irreversible, itu mengacu pada satu fenomena ketika suatu keadaan sudah berubah itu tidak bisa dikembalikan ke titik semulanya. Dan dikhawatirkan apa yang terjadi di Indonesia ini, khususnya berkelindannya masyarakat tanpa konteks, akan mengarah seperti itu. Penulis cukup cermat mencermati semuanya, melihat sekitaran kita khususnya di media sosial yang sangat-sangat riuh. Dan yang terakhir, walaupun ini agak jauh irisannya, tapi agaknya kita sepakat. Ketika masyarakat tanpa konteks terus tumbuh, ya jangan harap bahkan di liga pemerintahan pun meritokrasi itu nggak akan ada. Yo gimana? Menkominfo, itu kan mantan ketua Projo ya kalau nggak salah. Mantan pendukung Jokowi. Kemudian dikasih jabatan menteri. Ya dari mana meritokrasinya gitu? Dari mana bahwa beliau itu kompeten sebagai orang yang ahli IT? Saya nggak tahu ini harus bagaimana gitu ya. Karena jebolnya PDN itu agaknya cukup besar sekali. Dan kabarnya sampai dengan hari ini, video ini diambil tanggal 5 Juli, katanya kan si hackernya mau ngasih kunci ransomware secara gratis gitu ya. Itu nggak tahu tuh gimana kelanjutannya. Mungkin nanti bisa update setelah saya selesai ngedit video ini karena cukup makan waktu ya. Tapi terima kasih yang sudah menyimak. Sebenarnya utamanya konten ini adalah review artikel tadi, karena memang menarik sekali. Ini sedikit saran aja ya, menarik sekali jika penonton Budiman ada yang
salah satunya tekun menulis gitu ya, atau bergiat sebagai penulis, khususnya penulis di media online, di media arus utama segala macam. Ya tentu saya sih bukan sebagai pakar ya, saya juga orang baru di dunia tersebut. Akan tetapi yang menarik dari hal tersebut adalah membaca artikel-artikel orang lain di rubrik kolom, rubrik opini dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat menggugah, bahkan membantu improving kita di proses kita ingin menulis media online. Cukup bantu. Maka dengan itu saya buatlah konten ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.